Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal PKSPD dengan tajuk Pintu Air di Sumur Adem Supra telan 1.913.962.000. Wow. Sebelum kita perbincangkan atau sebelum kita bahas, ada baiknya atau mari kita simak video yang memperlihatkan bagaimana proyek ini berjalan dan bagaimana kualitas pembangunan fisiknya sehingga publik bisa menilai atau bisa menganalisisnya. Mari kita simak. Saya atau PKSPD kini sedang berada di lokasi bendungan yang dibangun oleh PUPR atau PSDA senilai 1,9 miliar lebih dana APBD. Ternyata kemudian konstruksi atau kemudian kualitas pembangunannya cukup memprihatinkan. Belum sumur jagung atau belum 1 bulan ternyata sudah terjadi seretakan di beberapa sudut yang kemudian ini tentu akan menelan biaya pemeliharaan yang cukup besar. Oleh sebab itu DPR harusnya juga bersikap, kemudian perencanaan yang tidak matang, pengawasan yang tidak matang, ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan jauh kalau kita juga hanya berkisar 50%, sehingga kemudian patut dicurigai bahwa kualitas yang buruk ini menandakan adanya dugaan saksi jual proyek baik langsung maupun intimidasi. Itulah kondisi real bendungan ini yang bisa PKSPD lihat dan publik bisa menyaksikannya. Terima kasih. Kita semua telah menyimak video yang tepatnya adalah memberikan gambaran bagaimana proyek pembangunan fisik di Sumur Adem atau proyek pintu air di Sumur Adem Supra yang menelan atau nilai kontraknya 1.913.962.000 yang dikerjakan atau kontraktornya atas nama PT Isna Jaya Mandiri. Pelaksanaan pekerjaan dimulai dari 25 Agustus 2025 sampai 12 Desember 2025. Berdasarkan hasil konfirmasi dan penjelasan Kabid PSDA pada hari Senin tanggal 9 Februari 2026 pukul 11.40 waktu Indonesia bagian Barat, Kabid PSDA menjelaskan bahwa benar adanya proyek pintu air di Desa Sumur Adem, Kecamatan Supra, Kabupaten Indramayu senilai 1.913.962.000 rupiah dan telah dibayar 100% atau proyek ini dianggap selesai dan disetujui oleh PSDA sehingga kemudian pencairan nilai proyek itu telah dilakukan 100%. Apa yang kita lihat secara fisik, maka kita menjadi heran bagaimana mungkin proyek dengan kualitas buruk yang kalau kita duga kualitasnya hanya 50% dari nilai kontrak yang ada. Lantas PSDA kemudian meng-ACC untuk mencairkan 100% dengan nilai kontrak tersebut di atas. Ini menjadi persoalan atau problem. Maka ada dugaan jika kualitas proyek yang buruk ini kemudian di-ACC
oleh tim penilai atau oleh PSDA, maka patut diduga atau ada dugaan adanya transaksi atau jual beli proyek dan atau adanya main mata dengan tim penilai atau PSDA kalau jual beli proyek atau adanya transaksi proyek itu dibantah oleh PSDA maupun oleh pihak-pihak lain, yaitu kontraktornya PT Krisna Jaya Mandiri. Kita kemudian bertanya, kalau kemudian PSDA bermain mata atau terjadi transaksi jual beli proyek, apakah Bupati tahu? Apakah DPR tahu? Bisa jadi tahu tapi tidak mau tahu, bisa jadi tidak tahu tapi tidak ingin tahu dengan kualitas proyek yang buruk. Bagaimana lantas inspektorat? Apakah kita masih bisa berharap bahwa inspektorat untuk melakukan pemeriksaan atau mengecek langsung secara fisik proyek pintu air di Sumuradung yang menelan 1.913.962.000. Nah, jika inspektorat pun kemudian menutup mata, seperti biasa menutup mata dan tidak menjadi temuan, maka harapan kedua adalah kepada DPR. Tentu ini berada di dalam otoritas Komisi J, kalau dulu Komisi J, sekarang mungkin Komisi 4 yang membawahi pembangunan atau proyek. Apakah anggota Dewan di Komisi 4 mau peduli atau yang baru saja atau sekarang sedang melaksanakan reses kemudian mendapatkan masukan dari konstituennya atau yang menanyakan pada konstituennya apakah proyek pintu air secara fisik kemudian bisa diharapkan atau berkualitas. Jika ini tidak, maka dari Dewan pun tidak ingin tahu dan tidak mau tahu. Satu-satunya harapan adalah Badan Pemeriksa Keuangan seharusnya menjadi temuan ketika nanti mengaudit pemerintahan Lukisai pada tahun 2025 yang auditnya mungkin sedang berjalan pada bulan-bulan ini atau Januari Februari. Jika BPK pun kemudian menutup mata atau tidak menjadi temuan, tentu kita tidak bisa lagi menganggap bahwa persoalan ini normal atau tidak normal, tetapi sudah menjadi lingkaran setan karena tidak ada lagi yang mau peduli, padahal itu menjadi tanggung jawabnya. Untuk itu, PKSPD menyarankan kepada wakil bupati atau bupati untuk secara langsung mengecek secara fisik. Tidak usah harus dikawal, tidak usah harus dengan protokoler. Datanglah ke tempat dengan pakai celana pendek, kemudian melihat lokasi, sehingga kemudian jelas persoalannya. Sehingga tidak hanya percaya dengan laporan bawahannya yang baik-baik saja, sehingga kemudian kualitas yang buruk bisa dibayar 100%. Pertanyaan yang aneh bagi kita adalah, kontraktornya orang Indramayu, tapi kok tega merusak daerahnya sendiri. Padahal jika kualitas pembangunannya baik, maka dia pun akan kebagian baiknya atau paling tidak Indramayu mulai mencoba beberes atau keluar dari daerah tertutup atau keluar dari kebobrokan dan keburukan baik tata kelola pemerintahan maupun tata kelola proyek. Tetapi anehnya, jika kontraktor yang mengerjakannya orang Indramayu dengan kualitas yang buruk, merusak daerah sendiri masih bisa tertawa, tersenyum, dan bahkan bersenang hati mendapatkan proyek dengan merusak Indramayu. Dan ini yang kita tidak bisa terima logika dan akal waras. Oleh karena itu, Bupati mestinya turun langsung. Tidak harus percaya begitu saja. Karena bawahannya, mentalitas birokrasinya, mentalitas penyemir, atau bawahnya ABS.
Nah, jika bupatinya ABS, maka ini akan berbahaya bagi daerah Indramayu, tidak bisa keluar dari apa yang saya selalu sebut daerah tertutup. Karena kalau dibiarkan nyaris semua proyek seperti ini dan apa yang disebut dengan efisiensi anggaran, maka itu hanya omong kosong. Apa yang disebut dengan beberes, maka itu narasi-narasi yang sesungguhnya adalah narasi-narasi hoax. Kalau kita mau menyadari bahwa Indramayu harus keluar dari kebobrokan, maka kita semua, terutama para kontraktor, yang memang tidak ada kegiatan usaha yang harus rugi. Karena konstruksi atau menjadi rekanan pemerintah daerah pun sebenarnya telah disediakan keuntungannya atau profitnya bagi para pemborong. Tetapi jika kemudian rakus untuk mengambil keuntungan dengan jalan merusak kualitas proyek dan berarti merusak Indramayu, dan ini yang kemudian kita tidak pernah bisa memahami dengan logika dan akal waras. Catatan paling penting adalah bupati seharusnya mulai melek. Wakil bupati seharusnya juga mulai menyadari bagaimana membangun daerah, bukan bagaimana dengan narasi-narasi dan TikToknya yang seolah-olah sangat peduli, padahal kebobrokan demi kebobrokan, kebijakan yang belangsak terus terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.